and gentlemen, please give a big round of applause for the first winner of Group D on the 18th Annual English 1 Spelling Bee, Aisyah Sebil Masyara. Aisyah, you will get 7 million rupiah merchandise certificate of to access ELFT voucher 1.200 US dollar. Mr. Matthew and also Miss Rhea. Yeah, please help us to give the pledge and also the trophy to our winner Group B, our third winner, second winner, and also our first winner. Also, Group D announcer. Oke, foto bersama dulu. Mr. Matthew Kimberly, Mr. Chris Captain, and also Miss Rhea with our three winner from Group D. This is 18th Annual English 1 Spelling Bee Group D winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh syukur ya. SMP Fastabikul Khairat merupakan sekolah menengah pertama yang berada dalam naungan Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2017 ini selalu dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, SMP Fastabikul Khairat Samarinda mengalami banyak hal yang luar biasa. Mulai dari perkembangan peserta didik, perkembangan kualitas pelayanan, kualitas pendidikan dan perkembangan lainnya yang menuju arah yang lebih baik untuk bersama-sama mengemban amanah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Kelahiran SMP Fastabikul Khairat Samarinda tidak bisa dilepaskan pada sosok ayahanda Haji Muhammad Yostomo sebagai pendiri dan pembina Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda. Berkat bimbingan dan teladan dari beliau, SMP Fastabikul Khairat berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas di kota Samarinda. SMP Fastabikul Khairat sebagai lembaga pendidikan mengemban amanat untuk mencapai dan mendukung visi dan misi pendidikan nasional. Oleh karena itu, SMP Fastabikul Khairat memiliki visi dan misi sekolah yang dapat dijadikan arah kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Visi SMP Fastabikul Khairat adalah menjadi sekolah unggulan guna menghasilkan generasi yang islami, cerdas, mandiri, inovatif, peduli lingkungan, cinta tanah air, dan berwawasan global. Sedangkan misi dari SMP Fastabikul Khairat adalah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berbasis pada Al-Quran dan Hadis, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan di lingkungan sekitarnya. Menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem terbaik dan berorientasi pada peserta didik. Menghasilkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan dan inovatif. Menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Dan menghasilkan generasi yang mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan global.
Visi dan misi tersebut mustahil diwujudkan jika tidak ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak, khususnya keluarga besar SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Alhamdulillah, sinergi dari berbagai pihak memunculkan energi baru bagi SMP Fastabikul Khairat untuk menjadi lebih baik setiap saat. Saat ini, SMP Fastabikul Khairat dipimpin oleh Bapak Suparjono MED sebagai kepala sekolah yang bekerja keras bersama seluruh guru dan karyawan untuk mewujudkan visi dan misi SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Tahun 2018 menjadi tonggak bersejarah bagi SMP Fastabikul Khairat dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat dengan diperolehnya akreditasi A Unggul yang tentu saja menjadi sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab untuk dapat menjadi lebih baik lagi di masa depan. Meski masih tergolong muda, SMP Fastabikul Khairat sudah banyak menorehkan prestasi baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional melalui berbagai kegiatan yang diikuti di berbagai macam kompetisi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan, menjadikan peserta didik SMP Fastabikul Khairat cerdas, mencerahkan, dan prestasi gemilang. Banyak program yang dikembangkan untuk membantu peserta didik menemukan potensi terbaik mereka dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Perkembangan lain yang menjadi kebanggaan bagi SMP Fastabikul Khairat tentu saja kepercayaan masyarakat untuk bekerja sama mendidik putra-putrinya di pendidikan menengah SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Semakin tahun, alhamdulillah, peserta didik semakin meningkat jumlahnya. Pertumbuhan yang pesat tentu saja diimbangi dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan prima. Fasilitas utama seperti ruang kelas yang representatif untuk belajar, tersedianya berbagai laboratorium sebagai penunjang pembelajaran, kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar, fasilitas penunjang bakat dan minat, dan juga fasilitas keamanan 24 jam menjadi bentuk keseriusan SMP Fastabikul Khairat dalam mewujudkan ekosistem belajar yang dinamis dan nyaman baik bagi peserta didik, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Antusiasme peserta didik dan dukungan orang tua dalam berproses dan belajar di SMP Fastabikul Khairat menjadi salah satu kunci bagi kami untuk meningkatkan kualitas setiap waktu. Berlomba-lomba dalam kebaikan Fastabikul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Iya. Tenang, kalau buru-buru nggak bisa. Orang tuanya memang bahasa Inggris semua. Oh. Jadi dengan guru aja. Kalau bisa bahasa Inggris di rumah, sama kakak saya. Oh, Kakaknya di ITB Pak sekarang. What major? She takes DKV. What is that? Design. Art. itu SMA-nya apa? Si kakak. Laki.
Cewek. Oh, cewek. Jadi berapa laki, berapa wanita? Saudaranya. Satu laki, dua. Jadi wanita berarti 3. Nah, yang saya bilang Iya. satu laki. Yang sudah keluarga, yang kedua. Yang sudah selesai kuliah, kedua. Nah, dua masih kuliah. Satu baru mau bisa SMA jauh. Yes. Jadi perhatiannya full ke Sebil sekarang. Orang tuanya juga sibuk sekali, tapi tetap full attention ketika di rumah. Ibu di rumah kerja Kerja. di Sama delivery. oh, iya. Sebil udah daftar di SMA. Belum. Masih bingung miminya Pak antara boarding atau sama Rinda, karena kakaknya di Bandung kan. Jadi mau sekalian di Bandung juga. Mimi banget ya, banyak keluarga juga di Jakarta kan ya. Jakarta, Bandung, asalnya dari sana nggak sih Mimi? No, ini from here semua. Ya, jadi Disediain masih- beasiswa ya di SMA kita. Oh iya, how big Pak? Karena masih ditanya nanti kan sama nanya Iya. how big and what benefits CB can get gitu misalnya. Masih bingung, belum menentukan. Kok saya tanya kemarin masih bingung ya. Kalau di SMA kan masih dekat dengan Bu Arum kan, nanti masih bisa. Tapi mata pelajaran lain bagus. Awesome. Hmm. Cebil dulu awalnya matematika champion, jadi math champ, and then middle of our way berubah ke English gitu, pengen lebih membuktikan di English. Tapi matematik masih bagus. Bagus banget Pak, bagus banget. Kan kita lihat ada reportnya ya Pak ya, dan juga rekomendasi teacher nggak cuma di matematika, but hampir di semua pelajaran. Ya Pak, hampir semua outstanding gitu. Art juga, musik juga, main pianonya jago, gambarnya ngelukisnya jago. Ya, nggak ngerti gimana bisa begitu. Tahu. Les juga ya, les musik ya. Les musik. Gak bisa bosan Pak, ya, jadi diisi terus sama kegiatan sama orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya support. Biasanya gampang bosanan kalau Yes. kalau cepat ngerti pelajarannya cepat bosan. Jadi minus berapa kacamata? -2. Banyak baca. Masih baca, ini cuma pakai AB kan? Masih sempat ya, gitu ya. Kemarin pas kompetisi regional patah Pak kacamatanya, semua sholat patah, patah. Itu sudah detik-detik mau final regional, Oh, jadi sholat dulu kan, patah. Jadi nggak pakai kacamata ke depan. Oh my god, bisa lihat. bisa. Dan yang penting nggak baca ya Cebi ya, we spell kan ya. Mendengarkannya. Itu dengan wah ada aja tiap lomba. Tapi alhamdulillah kemarin tidak ada aneh-aneh, nggak ada sakit perut, nggak ada sepatu hilang ya, nggak ada kacamata patah. Alhamdulillah lancar kemarin ya. Marilah bersama kita menjaga lingkungan sekolah yang nyaman, berpilar pada konsep adiwiyata, lestari alam sekolah kita. Okay. What number do you have? 45. 45. Your word is stratification. Rocks and sediment show signs of stratification due to erosion and chemical factors. Stratification.
ICATION. Yes. All right. What number do you have? 20. 20. Are you sure 20? Alhamdulillah. Kata pertama yang menetes dari langit hati saat kabar baik mengetuk pintu subuh dengan tangan cahaya. Di dada bangsa yang kerap gaduh, ada berita yang meneduhkan sebutir prestasi tumbuh di kebun pendidikan, menjadi bunga yang harum bagi negeri yang rindu teladan. Haji Muhammad Yosutomo, pendiri dan pembina Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat, menadahkan syukur bukan dengan sorak melainkan dengan sujud panjang, sebab iman dan ilmu tak pernah dipisahkan. Yang satu menuntut niat, yang lain menajamkan arah. Hari ini kami menyebut nama dengan bangga dan doa. Isya Sebil Masyaurah, kelas 9 Ghazali SMP Fastabiqul Khairat. Ia mengeja huruf demi huruf hingga menjadi kemenangan, mengikat bunyi dunia dengan keberanian lidah dan ketekunan akal. Juara 1 spelling bee English 1 tingkat nasional bukan sekadar piala, melainkan saksi bahwa mimpi anak-anak dapat melintas benua tanpa meninggalkan adab, bahwa bangsa asing tak menghapus jati diri, justru memperluas cakrawala. Terima kasih atas doa yang mengalir dari rumah ke rumah, dari masjid ke ruang kelas, dari guru ke orang tua, dari sahabat ke sahabat. Doa-doa itu menjadi angin yang mengangkat layar, mendorong bahtera kecil menuju samudra prestasi. Fastabiqul Khairat, taman pendidikan yang tak lelah mengibarkan bendera nilai. Benderanya bukan kain melainkan akhlak, tiangnya bukan besi melainkan komitmen. Ia dikibarkan agar melangit dan mendunia tanpa tercerabut dari bumi. Salam harmoni, kata yang mengikat kebangsaan dengan pendidikan. Sabtu 10 Januari 2026 pukul 7.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Waktu dipadatkan menjadi sejarah di Balai Sarbini Jakarta. Di sanalah anak-anak negeri mengeja masa depan dengan suara mantap. 1.300 finalis nasional berdiri sejajar, lahir dari seleksi panjang. 19.500 siswa dari 58 kota penyelenggara. Mereka bukan sekadar peserta, mereka adalah janji yang dipelihara kesungguhan. Samarinda menjadi saksi awal. 2 November 2025, Hotel Haris, ratusan siswa berkumpul dalam satu mimpi. 3 terbaik melaju ke nasional. Sebil juara 2 regional Samarinda, lalu melompat lebih tinggi saat panggung membesar. Di belakang seorang juara ada rumah yang berdoa. Ayah Eko Priyono Utomo, Ibu Anissa Fitrianti. Kasih mereka adalah jam pasir, kesabaran, menakar waktu belajar dan waktu bermain agar seimbang. Di samping sang juara ada guru yang setia, pembina Dwi Arum Novayanti, Wahyu Budi Aprilian, pelatih dan pendamping Dwi Arum Novayanti. Mereka mengajari bukan hanya mengeja, tetapi bernafas saat gugup, tersenyum saat ragu, dan bangkit saat salah. English 1 nama baru, komitmen lama yang diperbarui. Kompetisi spelling bee ke-18 menjadi tonggak, rebranding dari IF, Kids dan Teens. Setelah 3 dekade mengabdi, identitas baru, energi baru, tanggung jawab yang lebih luas. Matthew Kenley berkata dengan bahasa visi, ini bukan sekadar lomba, ini penanda era. Pemimpin pasar tak cukup menghitung angka, ia harus memelihara mutu dan menyiapkan generasi menghadapi dunia global. Chris Patton menambahkan makna. Sertifikat pemenang didaftarkan ke Pusprenas, pengakuan resmi, nilai akademik nyata setara dengan prestasi nasional lain, membuka jalur prestasi, seleksi sekolah, bahkan beasiswa masa depan. Rea Dana Paramita
membaca ekosistem kolaborasi sponsor dan volunteer mahasiswa, pendidikan bukan menara gading. Ia kerja bersama orang tua, sekolah, industri, dan generasi muda yang belajar mengelola peristiwa. Beginilah pendidikan bekerja saat nilai bertemu sistem, saat iman menyapa inovasi. Negeri ini butuh lebih banyak kabar baik, lebih banyak teladan, lebih banyak anak yang berani bermimpi tanpa kehilangan adab. Haji Muhammad Yosutomo menegaskan dengan laku, bukan retorika, beragama yang menenteramkan, bernegara yang mempersatukan, berpendidikan yang memerdekakan. Di Fastabikul Khairat, doa dan disiplin berjalan berdampingan. Wahai anak-anak Indonesia, ejalah dunia dengan hati bersih. Bahasa hanyalah jembatan, tujuanmu adalah kemaslahatan. Menanglah tanpa sombong, kalahlah tanpa putus asa, karena bangsa besar lahir dari karakter kecil yang dirawat konsisten. Hari ini Sebil juara, besok yang lain menyusul. Taman Pendidikan akan terus menanam bendera Fastabikul Khairat, akan terus berkibar, melangit oleh doa, mendunia oleh karya. Alhamdulillah, Haji Muhammad Yosutomo mengingatkan bahwa prestasi sejati adalah ketika ilmu menjadi cahaya dan cahaya itu menerangi sesama. Negeri ini sesungguhnya tidak kekurangan anak cerdas, yang kurang hanyalah kesabaran merawat mereka. Di sudut-sudut kelas sederhana, di lorong-lorong kota dan desa, ada mata yang menyimpan galaksi, menunggu disentuh oleh guru yang ikhlas dan sistem yang adil. Pendidikan bukan sekadar lomba, bukan sekadar podium dan kilatan kamera. Ia adalah proses panjang, mengasah watak, mengikat disiplin, dan menanamkan iman agar ilmu tidak liar dan kuasa tidak buta. Fastabikul Khairat memahami itu. Ia tidak berlari mengejar angka, melainkan mengejar makna. Nama itu sendiri adalah pesan Qur'ani. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, bukan dalam saling menjatuhkan, bukan dalam saling meniadakan. Di sekolah ini, bahasa Inggris tidak berdiri di atas bahasa ibu. Ia berdampingan, saling menghormati. Anak-anak diajari menyapa dunia tanpa melupakan asal-usul, menatap global tanpa membuang lokal. Asia Sebil Masyaurah adalah contoh kecil dari filosofi besar itu. Ia mengeja kata asing dengan lidah Nusantara, menyusun kemenangan dengan akhlak Timur, menyimpan rendah hati di balik tepuk tangan. Ketika ia berdiri di Balai Sarbini, bukan hanya namanya yang dipanggil juri, yang ikut berdiri bersamanya adalah sekolah, orang tua, guru, dan doa-doa yang tak pernah tercatat di lembar penilaian. Balai Sarbini hari itu bukan sekadar gedung pertunjukan, ia menjelma panggung kebangsaan, tempat anak-anak Indonesia berlatih adil, berlatih sportif, dan berlatih menerima hasil dengan kepala tegak. 1.300 finalis adalah 1.300 cerita. Ada yang datang dari kota besar, ada yang menempuh perjalanan panjang dari daerah. Semua setara di hadapan kata-kata yang harus dieja. Bahasa memang bisa memisahkan, tetapi pendidikan sejati, kompetisi itu tidak ada suku yang unggul, tak ada agama yang lebih tinggi, yang ada hanyalah usaha dan ketekunan. Inilah wajah Indonesia yang kita rindukan, bersaing tanpa benci, unggul tanpa merendahkan, menang tanpa menyakiti. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi kurikulum utama bangsa yang besar. Haji Muhammad Yosutomo tidak berdiri sebagai tokoh yang gemar disorot, melainkan sebagai penjaga nilai. Ia tahu yayasan pendidikan bukan warisan nama, melainkan amanah zaman. Dalam setiap rapat, dalam setiap keputusan, ia menimbang bukan hanya hari ini, tetapi 10-20 tahun ke depan. Anak-anak yang dididik sekarang adalah pemimpin yang kelak memikul negara. Karena itu, pendidikan harus berani jujur, harus berani benar, dan harus berani beradab. Tanpa iman, ilmu menjadi senjata. Tanpa ilmu, iman kehilangan daya ubah.
Fastabikul khairat memadukan keduanya dalam keseharian, doa sebelum belajar, disiplin saat belajar, tanggung jawab setelah belajar. Guru-guru di sini bukan pabrik nilai, melainkan penjaga api. Api semangat agar murid tidak beku, api nurani agar murid tidak liar. Dwi Arum Novayanti dan para pembina lainnya adalah contoh sunyi dari profesionalisme bermoral. Mereka tahu melatih anak bukan hanya mengulang materi tetapi menata mental. Ketika Sebil gugup, mereka tidak memarahi. Ketika salah, mereka tidak mencela. Mereka menguatkan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar, bukan akhir dari segalanya. Orang tua pun belajar bersama anak. Belajar menahan cemas, belajar percaya proses, belajar bahwa prestasi tidak lahir dari tekanan, melainkan dari dukungan. Eko Priyono Utomo dan Anissa Fitrianti memilih mendampingi bukan mengendalikan. Mereka menjadi rumah yang aman bagi mimpi, bukan medan tuntutan yang melelahkan. Inilah ekosistem pendidikan yang sehat, sekolah yang bernilai, guru yang berintegritas, orang tua yang sadar peran, dan anak yang memanusiakan. English One dengan rebranding dan inovasinya menunjukkan bahwa industri pendidikan dapat berjalan seiring dengan kepentingan bangsa, bukan sekadar bisnis tetapi investasi peradaban. Pendaftaran sertifikat ke Puspresnas adalah langkah penting yang memberi pengakuan resmi pada jerih payah anak-anak bahwa prestasi mereka diakui negara, dicatat sejarah. Negara yang baik adalah negara yang hadir dalam pendidikan, bukan hanya sebagai regulator tetapi sebagai penguat makna. Kolaborasi sponsor, volunteer, mahasiswa dan jaringan sekolah menunjukkan satu hal: mendidik bangsa bukan tugas tunggal melainkan kerja bersama. Mahasiswa yang menjadi volunteer belajar tentang kepemimpinan, manajemen, dan empati. Mereka tidak hanya menonton tetapi terlibat, menyumbang tenaga dan pikiran. Beginilah regenerasi berjalan, yang muda belajar memberi, yang dewasa belajar membimbing, yang tua belajar mewariskan nilai. Prestasi Sebil menjadi lonceng kecil yang membangunkan kesadaran bahwa daerah pun bisa bersinar, bahwa sekolah berbasis nilai mampu menembus nasional. Ia mematahkan mitos bahwa kualitas hanya milik pusat, bahwa unggul hanya milik elit. Tidak, unggul adalah milik mereka yang konsisten dan jujur. Hari ini kita merayakan juara, besok kita harus merawat proses, sebab perayaan tanpa perawatan akan cepat usai, sementara pendidikan adalah maraton panjang. Fastabikul khairat akan terus menanam harapan, meski tak semua langsung berbuah, karena pendidik sejati tahu waktu bukan musuh, ia sekutu kesabaran. Bangsa ini kerap lupa bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajah tetapi bebas dari kebodohan, bebas dari keputusasaan, bebas dari watak saling meniadakan. Pendidikan adalah medan jihad sunyi, tanpa teriakan, tanpa sorotan senjata. Ia berlangsung di ruang kelas, di meja makan keluarga, di hati guru yang terus belajar. Haji Muhammad Yosutomo memahami jihad semacam ini. Ia memilih jalan panjang, mendirikan, membina, dan menjaga yayasan agar tidak tergelincir oleh zaman yang serba instan. Fastabikul khairat tidak menjual harapan palsu, tidak memoles prestasi semu. Ia bekerja dari dasar, membiasakan jujur, menghormati guru, menyempurnakan adab. Sebab adab adalah akar. Jika akar kuat, pohon ilmu akan tegak. Jika akar rapuh, setinggi apapun pengetahuan akan mudah tumbang oleh angin kekuasaan. Syia Sebil Masyaurah tidak tiba-tiba menjadi juara. Ia lahir dari rutinitas, latihan yang berulang, kesalahan yang diterima, dan keyakinan bahwa usaha tak mengkhianati hasil. Di balik setiap kata yang dieja, ada jam-jam sunyi yang tidak disiarkan, ada air mata kecil yang diseka diam-diam, ada ragu yang dikalahkan pelan-pelan. Inilah wajah prestasi yang jarang dibicarakan, bukan glamor, bukan sensasi, melainkan ketekunan yang setia.
Ketika namanya diumumkan sebagai juara 1 nasional, ia tidak melonjak berlebihan. Ia menunduk sebentar seakan mengucap terima kasih kepada semua yang terlibat. Sikap itulah kemenangan sejati. Menang tanpa kehilangan diri, unggul tanpa menanggalkan adab. Balai Sarbini menjadi saksi bisu bahwa anak-anak Indonesia mampu berdiri sejajar dengan standar dunia tanpa harus meniru secara membuta. Bahasa Inggris bukan alat penjajian baru, ia adalah alat perjumpaan dengan bahasa itu. Anak-anak kita berbicara kepada masa depan, bukan menyerahkan diri kepada arusnya. English One memahami tanggung jawab itu. Kompetisi bukan sekadar ajang, tetapi proses pembentukan mental. Jujur dalam kompetisi, adil dalam penilaian, terbuka pada evaluasi. Sertifikat diakui Puspresnas. Negara berkata, ini melihat kalian, pengakuan semacam itu adalah vitamin kepercayaan diri bagi generasi muda. Negara tidak boleh absen dalam mimpi anak-anaknya. Ia harus hadir sebagai pelindung proses, bukan sekadar pengklaim hasil. Pendidikan yang baik akan melahirkan warga negara yang tidak mudah diadu, tidak gampang dibeli, dan tidak takut berpikir. Fastabiqul khairat membidik tujuan itu. Ia ingin melahirkan manusia merdeka, beriman kuat, berilmu luas, berjiwa kebangsaan. Beragama yang menyejukkan, bukan yang menghardik. Bernegara yang mempersatukan, bukan yang memecah. Inilah pelajaran yang ditanam sejak dini. Di sekolah ini, anak diajari bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. Bahwa kompetisi tidak menghapus persaudaraan. Sebil menang, yang lain tidak direndahkan. Ketika yang lain kalah, ia tidak ditinggalkan. Inilah etika pendidikan yang harus dijaga. Orang tua, guru, dan yayasan berdiri dalam satu barisan nilai. Tidak saling menyalahkan, tidak saling melepaskan tanggung jawab. Mendidik anak adalah kerja lintas peran, lintas ego, lintas kepentingan. Bangsa ini akan kuat bila sekolah-sekolahnya jujur, keluarga-keluarganya hangat, dan para pendidiknya dihormati sepenuh hati. Prestasi Sebil adalah kabar baik, tetapi juga peringatan bahwa potensi akan sia-sia jika tidak dirawat sistem. Maka mari kita jaga taman pendidikan. Jangan biarkan ia kering oleh kebijakan yang tergesa oleh kepentingan sesaat. Fastabiqul khairat akan terus menyiram dengan doa, dengan disiplin, dengan visi jangka panjang. Bendera itu akan terus dikibarkan, bukan untuk pamer, melainkan sebagai tanda arah bahwa pendidikan harus melangit dalam cita, dengan mendunia dalam karya. Hari ini 1 anak juara, besok 1000 anak siap berjalan. Negeri ini tidak kekurangan harapan asal kita setia merawatnya. Alhamdulillah. Syukur kembali diucapkan bukan karena 1 piala, melainkan karena proses masih dijaga dengan iman. Dan kepada masa depan, kami titipkan pesan, teruslah mengeja kebaikan, teruslah berlomba dalam makna, sebab fastabiqul khairat bukan sekadar nama, ia adalah janji. Pada akhirnya, bangsa tidak diukur oleh tingginya gedung atau cepatnya jaringan, melainkan oleh watak anak-anak yang tumbuh di ruang kelasnya. Jika mereka jujur sejak kecil, maka kelak hukum akan tegak. Jika mereka berani berpikir, maka demokrasi akan matang. Jika mereka beradab, maka perbedaan tak berubah menjadi perpecahan. Inilah sebabnya pendidikan tak boleh netral nilai. Ia harus berpihak pada kebenaran, pada kemanusiaan, dan pada masa depan bangsa. Haji Muhammad Yosutomo memahami amanah itu sebagai laku hidup. Ia tidak sekadar membangun sekolah, ia menanam peradaban dengan kesabaran petani, bukan ketergesaan pedagang. Fastabiqul khairat dan institusi yang lahir dari euforia, melainkan dari kesadaran bahwa bangsa besar tidak mungkin disanggah oleh generasi setengah jadi. Prestasi harus kembali pada nilai. Setiap kemenangan harus menumbuhkan tanggung jawab, dan setiap nama yang disebut harus diiringi doa agar tidak silau oleh pujian. Aisyah Sebil Masyaurah, hari ini engkau juara, namun esok engkau tetap murid kehidupan. Belajarlah terus, bukan hanya mengeja kata tetapi membaca zaman. Ingatlah
bahwa ilmu adalah amanah. Ia harus digunakan untuk menguatkan yang lemah, menerangi yang gelap, dan menyatukan yang tercerai. Kepada para guru, teruslah menyalakan pelita meski kadang lelah tak terlihat. Negeri ini berdiri di pundak kesabaran kalian. Kepada orang tua, jangan lelah mendoakan sebab doa adalah kurikulum langit yang tak pernah gagal. Kepada negara, hadirlah dengan kebijakan yang memerdekakan belajar, bukan membelenggu kreativitas. Lindungi sekolah-sekolah nilai agar tidak kalah oleh hiruk-pikuk pasar semata. Kepada industri pendidikan, teruslah berinovasi tanpa meninggalkan nurani, sebab masa depan bangsa bukan ruang eksperimen kosong, melainkan taman yang harus dirawat. English One, Fastabikul Khairat, dan seluruh simpul pendidikan telah memberi teladan bahwa kolaborasi lebih kuat daripada kompetisi yang saling mematikan. Inilah Indonesia yang kita cita-citakan, religius tanpa fanatik, cerdas tanpa arogan, maju tanpa kehilangan akar. Jika hari ini satu anak mengharumkan nama sekolah, maka besok sekolah harus mengharumkan bangsa, dan bangsa pada gilirannya harus memuliakan anak-anaknya. Fastabikul Khairat akan terus berlari dalam sunyi yang bermakna, mengibarkan bendera nilai di tengah angin zaman yang sering berubah arah, melangit karena doa tidak pernah putus, mendunia karena ilmu tidak mengenal batas, membumi karena akhlak menjaga langkah tetap waras. Ini kita catat prestasi ini bukan hanya di arsip berita, tetapi di ingatan kolektif bahwa pendidikan yang benar selalu melahirkan harapan. Alhamdulillah, syukur menjadi awal dan akhir, sebab dari syukur lahir kerendahan hati, dan dari kerendahan hati lahir kebesaran bangsa. Inilah doa yang kami kirim ke langit Indonesia. Ya Tuhan, jagalah anak-anak kami dalam iman dan ilmu. Jadikan mereka generasi yang memuliakan agama, menguatkan negara, dan memanusiakan sesama. Amin, amin, ya robbal alamin. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the first winner of Group D on the 18th Annual English 1 Spelling Bee, Aisha Sebil Masyara. Aisha, you will get 7 million rupiah merchandise certificate of world classes, ELFT voucher, 1.200 US dollar. Mr. Matthew and also Miss Rhea. Please help us to give the pledge and also the trophy to our winner Group B, our third winner, second winner, and also our first winner. Also, Group D announcer. Oke, foto bersama dulu. Mr. Matthew Kinley, Mr. Chris Katzek, and also Miss Rhea with our three winner from Group D. This is 18th Annual English 1 Spelling Bee Group D winner. And judges as well. We Let's do would the like photo to session invite to together. join in this photo session Mr. Gana Rinaldi, Miss Bethany Kratky, Miss Nanoki Maguera, Mr. Haulese Boroweng, Mr. Patrick Miller, Mr. Andre Nawang, Matthew Kinley to have photo session together with our Ibu dan ayah selalu
kasih.